Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 9 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar mengizinkan Yesus masuk dalam hati kami dan membersihkan segala berhala dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini 9 Februari 2026 yaitu adakah berhala di sini? Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Penjelasannya, setiap anak Allah yang sejati akan ditampi seperti gandum. Dan dalam proses penampian itu, setiap kesenangan yang disayangi yang mengalihkan pikiran dari Allah harus dikorbankan. Dalam banyak keluarga, rak meja dan lemari penuh dengan hiasan dan gambar. Dengan demikian, pikiran yang seharusnya tertuju kepada Allah dan perkara-perkara surgawi justru ditarik turun kepada hal-hal biasa. Bukankah ini suatu bentuk penyembahan berhala? Bukankah uang yang dipakai untuk itu seharusnya digunakan untuk memberkati sesama manusia, menolong yang menderita, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan makanan kepada yang lapar? Bukankah seharusnya ditempatkan di dalam perbendaharaan Tuhan untuk memajukan pekerjaannya dan membangun kerajaannya di bumi? Hal ini sangat penting dan ditegaskan untuk menyelamatkan kita dari dosa penyembahan berhala. Berkat akan datang ke dalam jiwa jika kita menaati firman yang diucapkan oleh Yang Maha Kudus dari Israel. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Banyak orang menciptakan kekhawatiran dan beban yang tidak perlu bagi diri mereka sendiri dengan mencurahkan waktu dan pikiran pada hiasan-hiasan yang tidak berguna di rumah mereka. Kuasa Allah diperlukan untuk membangunkan mereka dari pengabdian ini, sebab pada hakikatnya itu adalah penyembahan berhala. Dia yang menyelidiki hati ingin menarik umatnya dari setiap bentuk penyembahan berhala. Biarlah firman Allah, kitab kehidupan yang diberkati, memenuhi meja-meja yang sekarang dipenuhi dengan hiasan yang sia-sia. Gunakanlah uangmu untuk membeli buku-buku yang dapat menerangi pikiran tentang kebenaran masa kini. Peganglah firman Tuhan sebagai harta kebijaksanaan dan kasih yang tak terbatas. Inilah buku petunjuk yang menunjukkan jalan menuju surga. Oh, kiranya engkau mau menyelidiki kitab suci dengan hati yang berdoa dan roh yang berserah kepada Allah. Oh, kiranya engkau mau menyelidiki hatimu seperti dengan lilin yang menyala dan menemukan serta memutuskan benang paling halus yang mengikatmu pada kebiasaan duniawi yang mengalihkan pikiran dari Allah. Mohonlah kepada Allah untuk menunjukkan setiap praktik yang menarik pikiran dan kasih-Mu dari Dia. Allah telah memberikan hukum-Nya yang kudus kepada manusia sebagai ukuran tabiatnya. Melalui hukum ini, engkau dapat melihat dan mengatasi setiap cacat dalam tabiatmu. Engkau dapat melepaskan diri dari setiap berhala dan mengikat dirimu kepada tahta Allah dengan rantai emas kasih karunia dan kebenaran. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam ayat inti renungan pagi hari ini, Rasul Yohanes yang kekasih menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 yang berbunyi, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Nah, yang menarik adalah dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 20, Yohanes berkata, "Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Banyak yang mengartikan bahwa yang benar di dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Namun jika saudara perhatikan baik-baik, Yohanes menuliskan, kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Di dalam versi King James lebih jelas lagi dikatakan, "We are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ." Artinya, Dia yang benar itu punya anak yang bernama Yesus Kristus. Karenanya yang benar itu adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan Bapa mengaruniakan hidup yang kekal di dalam Anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 20 ini merupakan adaptasi dari Yohanes 17 ayat 3, bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan Anaknya yaitu Yesus Kristus. Di luar ini adalah berhala. Itu sebabnya Yohanes tutup dengan berkata, "Waspadalah terhadap segala berhala," yaitu segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari pengenalan kita akan Allah Bapa dan Anaknya. Salah satunya yang renungan pagi hari ini nyatakan adalah dalam Maranatha, halaman 48 paragraf 2. Dalam banyak keluarga, rak, meja, dan lemari penuh dengan hiasan dan gambar. Dengan demikian, pikiran yang seharusnya tertuju kepada Allah dan perkara-perkara sorgawi justru ditarik turun kepada hal-hal biasa. Bukankah ini suatu bentuk penyembahan berhala? Bukankah uang yang dipakai untuk itu seharusnya digunakan untuk memberkati sesama manusia, menolong yang menderita, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan makanan kepada yang lapar? Bukankah seharusnya ditempatkan di dalam perbendaharaan Tuhan untuk memajukan pekerjaannya dan membangun kerajaannya di bumi? Zaman dahulu, Nyonya White sebut hiasan dan gambar. Namun di zaman sekarang lebih banyak lagi bentuknya. Uang dihabiskan untuk membeli hiasan-hiasan dengan tujuan memuaskan diri dan memperindah rumah. Padahal uang tersebut dapat digunakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Renungan hari ini tambahkan dalam paragraf 3 yang berbunyi, "Banyak orang menciptakan kekhawatiran dan beban yang tidak perlu bagi diri mereka sendiri dengan mencurahkan waktu dan pikiran pada hiasan-hiasan yang tidak berguna di rumah mereka. Kuasa Allah diperlukan untuk membangunkan mereka dari pengabdian ini, sebab pada hakikatnya itu adalah penyembahan berhala." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, menggunakan uang untuk menghiasi rumah secara berlebihan, bahkan dengan hiasan-hiasan yang tidak berguna, adalah penyembahan berhala. Tetapi, hal ini belum apa-apa dibandingkan dengan yang Roh Nubuat sampaikan berikut ini dalam surat nomor 66, tahun 1864, paragraf 14. "Bukalah pintu hatimu dan izinkan Yesus masuk. Sang penjual kekayaan rohani yang agung mengundangmu untuk mengakuinya. Ia berkata, 'Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.'" Wahyu 3 ayat 18. Yesus mengetuk pintu hati kita, sebab Yesus hendak menjual kekayaan rohani kepada kita. Tetapi hati kita penuh dengan berhala dunia. Namun meski demikian, Yesus tetap mendesak. Dalam paragraf 16 dikatakan, "Sang Juru Selamat datang dengan permata kebenaran yang paling berharga, berbeda dari semua barang palsu, semua yang tidak benar. Ia datang ke setiap rumah,
ke setiap pintu. Ia mengetuk, mempersembahkan hartanya yang tak ternilai, mendesak, "Belilah dariku." Tetapi gantinya kita buka hati kita dan membeli yang Yesus jual, kita merasa kaya, tidak kekurangan apa-apa, padahal kita melarat, miskin, buta, dan telanjang. Kita puas dengan berhala dunia. Karenanya dalam surat yang sama dihimbau kepada kita dalam paragraf 17. Inilah tugas kita saat ini, membuka pintu bagi Yesus, dan Dia akan memenuhi jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak ada ruang bagi diri sendiri dan keegoisan. Oh, dengarlah, Yesus mengetuk. Akankah jawabannya? "Masuklah, hai engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar?" Yang kita undang masuk adalah Yesus Kristus, dan bukan roh yang lain. Itu sebabnya dikatakan dalam paragraf 18 yang berbunyi, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Tuhan akan segera datang. Kita menginginkan pengertian yang lengkap dan sempurna yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tidak aman untuk menerima roh dari orang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam gereja Advent yang sekarang ini ada roh yang disebut dengan istilah Allah Roh, dan dia bukan Yesus. Maka itu juga sama dengan berhala. Sebab jika bukan Yesus yang mengisi hati kita dan menguasai hati kita, maka itu semua berhala. Jadi, berhala di dunia ini ada banyak. Dari berhala yang berbentuk seperti hiasan rumah, sampai kepada berhala filsafat yang tidak berbentuk serta tidak nyata, dan hanya ada dalam pikiran, seperti berhala Allah Roh. Karenanya renungan pagi hari ini menasihatkan dalam paragraf 5 yang berbunyi, "Oh, kiranya engkau mau menyelidiki kitab suci dengan hati yang berdoa dan roh yang berserah kepada Allah. Oh, kiranya engkau mau menyelidiki hatimu seperti dengan lilin yang menyala, dan menemukan serta memutus benang paling halus yang mengikatmu pada kebiasaan duniawi yang mengalihkan pikiran dari Allah. Mohonlah kepada Allah untuk menunjukkan setiap praktek yang menarik pikiran dan kasihmu dari Dia. Allah telah memberikan hukumnya yang kudus kepada manusia sebagai ukuran tabiatnya. Melalui hukum ini, engkau dapat melihat dan mengatasi setiap cacat dalam tabiatmu. Engkau dapat melepaskan diri dari setiap berhala dan mengikat dirimu kepada tahta Allah dengan rantai emas kasih karunia dan kebenaran. Untuk dapat terhindar dari berhala dunia dan berhala filsafat, kita harus rajin menyelidiki Alkitab seperti belum pernah sebelumnya dan bagaikan harta yang tersembunyi, serta meminta guru ilahi yaitu Yesus Kristus untuk ajar kita oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab hanya Roh-Nya Yesus yang kompeten untuk mengajar kita. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, bukalah pintu hati, maka Yesus yang masuk untuk bersihkan berhala-berhala dunia dan berhala-berhala filsafat, serta puaskan kita akan kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Kami seringkali tidak sadar telah menjadikan benda-benda dunia ini yang tidak ada gunanya menjadi berhala dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam rumah kami. Bahkan di dalam gedung gereja di tempat kami beribadah. Dan terlebih lagi, ada berhala filsafat, seperti contohnya Trinitas dengan doktrin Allah Roh, yang mana itu bukanlah Roh-Nya Yesus, dan bila bukan Yesus tinggal dalam hati kami, maka itu semua adalah berhala. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus yang berkuasa membersihkan hati kami dari berhala dunia, dari berhala filsafat, sehingga Yesus berkuasa dan ubahkan hidup kami. Dan saat Dia datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.